Selamat sore. Saya Mahyar. Saya datang di Yogyakarta melanjutkan sekolah dari SMP, ya dilanjutkan ke SMSR atau dulu namanya Sisri, Sekolah Seni Rupa Indonesia Yogyakarta. Pada tahun 1965. Dulu dikenal juga Sisri itu asri sore, ya, karena Sisri itu kalau pagi digunakan oleh asri, kalau sore digunakan oleh Sisri. Nah, jadi saya masuk tahun 1965. Nah, jurusan seni lukis. Nah, sejak saya sekolah, ya, saya bisa mengikuti atau ikut aktivitas di sekolahan dengan baik, dengan nilai-nilai juga cukup bagus, dengan keterampilan ataupun berkarya juga dengan cukup bagus, ya. Dulu kalau sekarang namanya OSIS, ya. Saya juga dulu menjabat, ya, seperti untuk kegiatan di sekolahan itu, ya, menjadi OSIS, ya. Nah, lalu kegiatan yang saya lakukan tadi, ya, saya memimpin teman-teman dari Sisri itu, yaitu pameran di Purwokerto, ya, di Salatiga, di Temanggung, dan Magelang. Ya, saya selaku koordinatornya. Ya, alhamdulillah sampai saya selesai sampai selesai sekolah, aktivitas itu juga terutama di luar, ya, saya mengikuti juga dengan Sanggar Bambu. Nah, Sanggar Bambu adalah sanggar yang tertua sampai sekarang dan masih bertahan. Nah, saya juga aktif, ya, di bidang pameran dengan Sanggar Bambu. Sempat pameran keliling dengan Sanggar Bambu, yaitu di Ponorogo, lalu di Madiun, dan di Magetan. Ya, saya ikut juga ke sana. Ya. Nah, ini sangat menyenangkan karena kegiatan pameran saya waktu Sisri dulu bisa dilakukan di luar kota dan saya mengikuti dan membawa teman-teman. Nah, setelah selesai dari SMSR atau Sisri, ya, saya melanjutkan aktivitas sekolah, yaitu di Sekolah Tinggi Seni Rupa Asri. Nah, waktu itu transisi antara Asri dengan STSRI pada tahun 1969. Saya diterima di Asri, ya, STSRI, ya, tahun itu. Nah, selama waktu tingkat 1 pun saya sudah aktif, ya, dalam kegiatan. Kalau sekarang itu namanya BEM mahasiswa, waktu itu saya Dema mahasiswa atau Dewan Mahasiswa. Nah, waktu kelas 1 saya sudah bisa mengikuti pameran ataupun koordinator seksi pameran waktu itu, yaitu mengikuti pameran dengan teman-teman dari STSRI Asri itu, yaitu ke ITB ke Bandung, terus ke Taman Ismail Marzuki di Jakarta, dilanjutkan ke Bogor, pamerannya di Museum Perjuangan. Nah, jadi tingkat 1 pun saya sudah aktif di dalam kegiatan pameran. Nah, saya tetap melanjutkan di Asri, ya, kuliah, ya, pada tahun 1969, ya, sampai tahun 76 itu saya selesainya BA atau Baccalaureate Art, ya, atau sarjana muda. Ya, kenapa sarjana muda kok sampai 7 tahun? Nah, karena saya ada kesempatan, ada peluang untuk bekerja atau membuat patung-patung, ya, untuk diorama Monumen Nasional atau Monas, dan juga untuk Museum Satria Mandala atau Wisma Yasa, ya. Terakhir mengikuti juga pembuatan patung-patung untuk Museum Keprajuritan Taman Mini. Nah, saya bekerja dengan kelompok arsa Edi Sunarso. Nah, Edi Sunarso saya kira para seniman sudah tahu semua dengan gelar Ki Ageng Edi Sunarso, ya, yang membuat patung Selamat Datang, patung Pancoran, patung Pembebasan Irian,
dan beberapa monumen-monumen besar lainnya. Saya tergabung di sana sebagai desainer dan juga pelaksana untuk patung-patung diorama. Makanya sekolah saya atau kuliah saya terhambat. Sarjana muda itu harusnya 3 tahun, saya 7 tahun. Ya, alhamdulillah setelah selesai sarjana muda, saya masih tetap aktif ya di bidang kesenian, termasuk juga sejak tahun 76 saya menjadi guru di alma mater saya, yaitu Sekolah Menengah Seni Rupa. Ya, saat itu belum ada seragam waktu saya masuk sana, rambut saya masih panjang, lalu bajunya juga bebas ya. Nah, di antara murid-murid saya ya banyak yang berhasil dan jadi tokoh ya, di antaranya Butet Katerajasa, ada Lucia Artini, ya, ada Dadang Kristanto, Ivan Sagita, ya, dan beberapa lagi yang menjadi dosen atau menjadi teknokrat. Ya, di antaranya ada Dr. Suwarno Wisretomo, ada juga Dr. Nur Sudiati, ada juga Dr. Sarnadia, maaf ya, ya di antaranya itu ya. Selain ada juga beberapa nama-nama lain, lebih dari 20 orang dosen di ISI Yogyakarta dan 2 orang dosen di ITB Bandung. Nah, itu kebanggaan saya, salah satunya dari di mana saya ngajar, dari hasil ya alumni dari SMSR Yogyakarta. Nah, selain itu juga saya sampai sekarang masih aktif gitu menyelenggarakan pameran-pameran ya, di antaranya ya kegiatan saya ada Festival Kesenian Yogyakarta, ada juga Beber Seni, dan yang terakhir itu Edu Art Forum. Jadi sejak tahun 65 sampai sekarang saya tidak ada hentinya, saya tidak pernah absen mengikuti kegiatan pameran baik sebagai peserta ataupun penyelenggara. Nah, termasuk juga di organisasi kesenian saya juga mengikuti aktivitas ya. Kalau yang terakhir ini kan mengikut sebagai ketua 3 Ikatan Alumni ASRI dan ISI Yogyakarta atau IKISI ya, berakhir kemarin tahun 2015 yang 5 tahun yang lalu lah. Nah, sekarang saya masih aktif dengan kegiatan pameran Edu Art Forum tingkat nasional. Nah, kemarin diselenggarakan di Taman Budaya Yogyakarta, yaitu yang ke-7 penyelenggaraan pameran tingkat nasional. Pesertanya ya mayoritas 60% itu guru-guru ya. Ada juga dosen, ada juga guru TK, SD, SMP dan lainnya. Nah, ini memberikan peluang bagi mereka untuk aktif di dalam kegiatan saya dan juga untuk memberikan lahan ataupun space atau ruang bagi mereka-mereka yang kebetulan kesempatan itu dimanfaatkan oleh mereka. Nah, mudah-mudahan aja apa yang saya sampaikan ini ya bisa bermanfaat bagi generasi muda, khususnya bagi seniman-seniman muda. Karena terus terang aja, pilihan menjadi seorang pelukis bukanlah pilihan yang gampang. Kecuali kalau ada ketertarikan yang serius, terfokus untuk mengembangkan ide-ide kreatif, ya kenapa tidak? Ya, karena waktu tidak pernah mundur, ya kebutuhan selalu berkembang, dan juga ya kalau itu dianggap persaingan atau mungkin juga tantangan, setiap tahun pelukis-pelukis itu bermunculan. Ya, baik itu dari perguruan tinggi ataupun yang otodidak, terlebih lagi kalau itu skupnya tingkat nasional. Makanya kalau ingin menjadi seniman tadi tidaklah sesuatu yang gampang. Ya, bisa saja dia kandas di tengah jalan. Ya, karena apa? Mungkin jarang kesempatan untuk mengikuti kegiatan pameran
atau juga jarang dia mendapatkan apresiasi masyarakat atau mungkin yang mengoleksi, sehingga dia berkarya terus tapi tidak pernah terjual. Itu juga akan menghambat karirnya. Nah, terlebih lagi bagi mereka-mereka yang sudah punya keluarga. Nah, sedangkan dia sumber pemasukannya itu hanya dari seni lukis. Nah, ini juga cukup berat. Jadi, kesimpulannya saya bangga terhadap mereka-mereka yang memang profesinya pelukis dan dia masih bertahan sampai sekarang. Nah, harapan saya ya bagi generasi muda bisa mencoba secara konsisten dan juga yakini apa yang dia geluti profesinya sekarang ini. Ya, mudah-mudahan aja kegiatan-kegiatan yang saya selenggarakan ini, khususnya pameran, memberikan sumbangan yang berarti ya bagi perkembangan seni budaya, khususnya untuk Yogyakarta dan juga untuk Indonesia. Demikian ya. Sip. Ya. Ya. Saya punya anak 4. Ya, kebetulan anak-anak saya juga bergerak di bidang seni, ya, yaitu anak yang pertama, Andri Suryaman, ya, lulusan dari SMSR Yogyakarta, melanjutkan ke ITB Bandung, jurusan seni murni atau seni lukis. Sekarang sudah kembali ke Jogja dan dia tetap menekuni seni lukis. Selain itu juga dia sebagai pengusaha kerajinan, ya, di mana usahanya yang dia rintis ini sudah cukup lama, dan kegiatan-kegiatan pameran yang dia selenggarakan juga tidak hanya tingkat nasional tapi juga tingkat internasional. Ya, di antaranya ya tahun 2013 dia memamerkan karya-karya kerajinannya yaitu di Lebanon. Selanjutnya di Turki. Nah, 2014 dia memamerkan kerajinannya tuh di New York, Amerika. Nah, 2015 dia memamerkan karya kerajinannya 2 kali, bulan April dan bulan Oktober tahun 2014, yaitu di Beijing atau Cina. Dan yang terakhir tahun 2016 yang lalu Februari dia memamerkan karya kerajinannya itu di Cologne, Jerman, ya, dilanjutkan ke Paris, Prancis, dan di Belanda. Nah, ya alhamdulillah dari karya-karyanya yang dia ciptakan untuk kerajinan itu, ya mendapat beberapa penghargaan. Di antaranya karya inovatif, ya tingkat nasional, dan juga yang kedua karya inovatif tingkat ASEAN. Nah, itu anak saya yang pertama, ya. Selain itu juga dia aktif mengisi kegiatan-kegiatan untuk sebagai narasumber, ya diantaranya dia di tingkat nasional, ya, dan juga sempat juga beberapa kali di tingkat ASEAN. Selanjutnya anak saya yang kedua yaitu Temi Setiawan, ya alumni dari ISI Yogyakarta, ya 72 kali penghargaan seni lukis, atau termasuk juga yang tingkat umum yaitu Avandi Fresh, McDonald Fresh, Philip Morris, ya. Dia aktivis kampus, pernah juga dia jadi ketua BEM, wakil ketua untuk ISI keseluruhan, ya, dan juga BEM di fakultasnya yaitu seni rupa. Nah, hanya dia agak nyimpang, walaupun penghargaannya banyak seni lukis, ya kurang lebih 20 tahun tidak melukis lagi. Dia sekarang aktif di bidang apa? Aktif dalam aktif di bidang dakwah dan religius, termasuk usahanya itu buka biro umroh dan haji. Ya, sudah 2 kali naik haji, umroh itu tiap 3 bulan sekali ya umroh, gitu loh ya. Jadi nyimpang, aku sendiri kok iso ya. Ya itu juga namanya ya pilihan hidup, ya seperti itu. Tapi dia yakin bahwa apa yang dia kerjakan tadi itu sesuai dengan kata hatinya dan masih di jalan Allah. Lalu anak saya yang ketiga, ya namanya Maria Indriasari, perempuan. Dia dari ISI juga, jurusannya
televisi gitu. Karena dia tidak mau jadi pelukis ya seperti kakak-kakaknya. Penghargaannya juga cukup banyak dari TK sampai SMA itu kurang lebih ada 86 penghargaan, ngalahkan kakak-kakaknya. Tapi waktu setingkat SMA dia tidak melukis, ya, tidak ikut lomba-lomba lagi. Masalahnya dia sekolah di MUHI, Muhammadiyah 1. Nah, setelah menikah banyak waktu luang dia melukis. Nah, malah dia itu sekarang jadi pelukis, ya. Jurusannya televisi, malah sekarang jadi pelukis, ya. Di antaranya dia sempat terakhir itu September tahun 2014, dia pameran di Roma, Italia. Nah, sebelumnya dia di Australia, ada di London, nah, dan juga ada kirim karya ke Korea. Kalau di Singapura sudah 2 kali pameran tunggalnya. Ya alhamdulillah, ya kembali lagi, ya itulah jalan hidup atau pilihan hidup dia. Tadinya tidak suka dengan seni lukis, akhirnya kembali juga dia sebagai pelukis. Nah, lalu yang nomor 4, tidak lagi dia nomor 4, Rani Ratna Kirana. Ya, dia tidak mengikuti jejak kakak-kakaknya sebagai pelukis, pengrajin atau di dunia seni. Dia di dunia perbankan atau kaitannya dengan uang. Tapi dia juga punya hobi, yaitu hobinya make up. Ya, dia memberikan kursus-kursus make up. Ya alhamdulillah menunjang untuk keluarganya dan sampai sekarang masih menjalani 2 profesi itu. Yaitu sekelumit tentang anak-anak saya, dan saya bangga terhadap anak-anak saya ya karena dia tidak menyusahkan saya dan juga berhasil di bidangnya masing-masing. Ya, terakhir cucu saya baru 11, yang 3 sudah mahasiswa, yang paling kecil 3,5 tahun. Peace.